Selamat malam pemirsa, hari ini mantan narapidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Saka Tatal mengikuti sidang peninjauan kembali kasus yang hukumannya telah ia jalani. Seberapa besar keyakinan Saka permohonannya akan dikabulkan dan apa yang akan terjadi jika permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Bersama dengan saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan Sindopra. Ya, kita ke informasi yang pertama. Protes lantaran Pemkab Sintang lambat menangani masalah darurat sampah. Warga mendatangi dan nekat membuang sampah di depan kantor Bupati. Akibatnya halaman kantor Bupati Sintang dipenuhi tumpukan sampah. Dua truk penuh sampah dibuang warga di halaman kantor Bupati Sintang, Kalimantan Barat. Aksi kirim sampah sebagai bentuk protes keras warga terhadap lambannya penanganan kedaruratan sampah. Sempat terjadi keributan setelah peserta aksi tersinggung terhadap sikap pejabat Pemkab yang diduga marah terhadap aksi warga. Sejak 2021 sejumlah tempat pembuangan sampah ditutup. Warga mengeluhkan sampah menumpuk di mana-mana mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tak sedap. Dan peringatan itu juga tidak diindahkan oleh pemerintah daerah. Nah, di mana-mana kalau kita lihat sekarang sampah itu menumpuk, baik dari arah Kelam, dari arah Pino, dari Sungai Durian dan lain-lain, semuanya menumpuk. Jadi sama sekali belum ada solusi. Kami pemerintah daerah Kabupaten Sintang akan mencari solusi. Kemarin memang ada kerusakan untuk alat-alat yang di TPA. Kita juga sudah merencanakan untuk pembelian alat baru untuk dinas kebersihan. Warga berharap protes buang sampah ini bisa membuat Pemkab dan DPRD Sintang lebih responsif dan segera melakukan langkah konkret penanganan sampah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Rianto, iNews melaporkan. Setelah 37 tahun berjualan bunga, ratusan pedagang di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat hari ini harus mengosongkan lapak mereka imbas penataan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kegundahan dirasakan ratusan pedagang bunga dan tanaman di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat. Per hari ini, lapak yang sudah mereka tempati selama 37 tahun harus dikosongkan. Meski dihantui ancaman bongkar paksa oleh petugas, para pedagang bersikukuh tidak akan meninggalkan lapak. Terlebih mereka belum mendapat kepastian lokasi relokasi dari Pemprov Jakarta. Nggak ada, atau surat peringatan pertama, kedua, ketiga nggak ada. Sementara kita tuh artinya memang nggak ngerti untuk berbuat yang makar atau apapun, yang kita saling ngobrol aja sama teman-teman. Kita mau maju terus atau kita bertahan. Karena menurut kita semua ini kan Pasar Kembang Cikini legend ya, udah kita di sini udah 37 tahun sebelum gedung itu ada. Pasar Kembang ini udah ada Dan tidak liar. Selama ini para pedagang membayar sewa harian untuk lapak berjualan yang mereka tempati. Dari lapak inilah ratusan keluarga menggantungkan hidup dari berjualan bunga selama puluhan tahun. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas dimakamkan di kawasan pemakaman keluarga di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Prosesi pemakaman digelar secara kenegaraan. Prosesi pemakaman dimulai dengan serah terima jenazah yang dipimpin Wakil Menteri Investasi Yulio Tanjung selaku Inspektur Upacara. Upacara yang melibatkan sejumlah personel gabungan TNI dan kepolisian ini berlangsung khidmat. Hamzahas meninggal dunia pada pagi tadi. Wakil Presiden ke-9 RI ini wafat di usia 84 tahun. Hamzahas menjabat Wapres di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Politisi P3 ini juga sempat menjabat sebagai Menteri Investasi era Presiden Habibie dan Menko Kesra era Presiden Gus Dur. Hamzahas lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Ia aktif menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura, Kalimantan. Hamzahas aktif berorganisasi sejak muda.
Dalam dunia politik, ia menjadi wakil Presiden RI ke-9 mendampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri periode 2001-2004. Hamzahas adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada tahun 1998 hingga 2007. Sebelumnya, Hamzahas pernah menjabat sebagai Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat pada kepemimpinan Gus Dur tahun 1999. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Investasi pada tahun 98 hingga 99. Dan pada tahun yang sama, yakni tahun 1999, Hamzahas menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Hamzahas juga sudah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1971 hingga 1999. Sebelumnya Presiden Joko Widodo turut mendatangi rumah duka Hamzahas di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ia mengungkapkan duka cita yang mendalam atas kepergian Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia tersebut. Atas nama pemerintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden tahun 2021-2024 maupun pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Ungkapan duka cita terus berdatangan dari sejumlah kerabat atas wafatnya Hamzahas, termasuk dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala dan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Tadi sampaikan sama kita Lampung. Tapi wafatnya beliau tiba-tiba gitu ya. Tidak di rumah sakit, tidak apa, tiba-tiba mungkin ke dalam operasi. Berarti apa? Oke, Yusuf Kala ya. Khotimah. Tapi dalam keadaan hidup. Ya. Bapak ikut ke pemakaman, Pak? Biasanya apa? Nanti kita PLT. Oke, siap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan duka cita yang dalam saya berikan kepada semoga dan semoga bagi semua keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, karena itu semua adalah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Partai Persatuan Bangunan dan juga sebagai rakyat Indonesia tentu pada hari ini telah kehilangan sosok yang sangat berarti bagi perjuangan bangsa ini. Karena selama masa karirnya beliau, sejak mudanya beliau telah konsisten istiqomah untuk selalu mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Kita ke informasi lain, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal hari ini menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum membeberkan sejumlah bukti baru dan meminta nama baik Saka Tatal dipulihkan. Dalam dalilnya, pihak Saka Tatal mengatakan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Pihaknya juga menyampaikan temuan bukti baru atau novum dalam persidangan, di antaranya foto Eki dan hasil otopsi yang menunjukkan tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Kuasa hukum Saka juga memohon agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bandung dan PN Cirebon dibatalkan seluruhnya. Sidang PK Saka Tatal akan dilanjutkan pada Jumat 26 Juli 2024. Dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan kuasa hukum oleh Saka Tatal dalam sidang PK yang berlangsung tadi, kita melihat kuasa hukum Saka Tatal disebutkan bahwa nama Saka Tatal harus direhabilitasi. Selain itu, sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan, diantaranya Susno Duaji dan Ugro Seno.
Adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Saka Tatal bin Bagja adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan bukti baru tonopum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa. Berdasarkan fakta hukum, Saka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situnggang, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Sementara dari fakta hukum anak Saka Tatal yang berusia 16 tahun, belum dewasa, tidak mempunyai maksud kesengajaan dengan maksud dan rencana terlebih dahulu untuk membunuh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, Saka Tatal hanya diajak oleh Eka Sandi dan memukul 1 kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana, bukan kepada Vina, dengan menggunakan tangan kosong di flyover. Setelah kejadian itu, anak Saka Tatal tidak ikut terlibat oleh 5 terdakwa lain ke showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situnggang, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. Seharusnya hakim bisa menilai perbuatan Saka Tatal bin Bagja bukan pembunuhan berencana, melainkan penganiayaan. 5. Bahwa sehubungan dengan perkara akuo terhadap putusan perkara nomor 16/P.Sus anak garing 2016, kami meminta kepada hakim pemeriksa peninjauan kembali untuk dapat mengizinkan dan menghadirkan beberapa saksi ahli yang kami ajukan untuk dapat diminta keterangannya yang berkaitan dengan perkara Saka Tatal bin Bagja terkait penerapan hukum yang diterapkan terhadap Saka Tatal bin Bagja, dan berikut nama-nama saksi ahli yang dimintakan untuk hadir sebagai berikut. 1. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji, SH MSc, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugroseno, SH, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 3. Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menunjuk 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang dilaksanakan hari ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan juga bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut.
Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang akan digelar 24 Juli 2024. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia SH, Galuh Rahma Esti SH, dan Justisia Permatasari SH. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Terkait sidang PK, kuasa hukum Saka Tatal mengaku telah melakukan persiapan, di antaranya menyiapkan saksi dan bukti baru atau novum. Saya kira sekarang sedang menggodok untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi. Saka Tatal adalah salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Saka Tatal kini telah bebas dan akan mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga dan sejumlah kerabat menyaksikan sidang peninjauan kembali melalui layar kaca di rumah Saka Tatal. Sejak pagi, kerabat dan tetangga serta keluarga Saka sudah menunggu sidang peninjauan kembali melalui layar kaca. Mereka berharap permohonan Saka Tatal bisa dikabulkan oleh hakim. Siang tadi, Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon. Meski sudah dinyatakan bebas, namun vonis yang dijatuhkan 8 tahun 2017 dianggap tidak adil lantaran Saka mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Harapannya apa, Bu? Ini Saka mengajukan mudah-mudahan itu lancar lah, biar bisa keluar semua gitu. Yakin ya, Bu, Saka menang? Sebelumnya, sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon, teman dan rekan Saka Tatal berkumpul memberikan dukungan untuk Saka. Berbagai spanduk dukungan disiapkan oleh teman-teman Saka Tatal di kawasan Samadikun, Karyamula, Kesambi, Cirebon. Salah satunya spanduk bertuliskan kembalikan nama baik Saka Tatal. Teman dan keluarga berharap agar nama Saka Tatal dapat dipulihkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Dan sidang ini juga diharapkan bisa memberi titik terang serta keadilan atas kasus yang menimpa Saka Tatal. Tulisan ini atau kalimat dukungan di spanduk ini inisiatif siapa sih, Mas? Boleh tahu? Ya, ini inisiatif teman-teman di sini sejak ya tadi malam juga sudah kumpul di sini. Ya harapannya dikabulkan PK Saka. Ya seperti ya tulisan di sinilah, kembalikan nama baik Saka Tatal. Ya kami semua teman-teman sejak dulu juga percaya bahwa Saka Tatal itu tidak melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Seperti itu. Hari ini ikut ke PN Cirebon, Mas? Siap, ikut. Kita rame-rame sama teman, ya teman rumah, tetangga. Kita berangkat bareng-bareng ke sana, ke PN Pengadilan Cirebon. Oke. Mas, ini pakai hoodie atau jaket, ada gambar Saka Tatalnya, tulisan perkasa nih. Boleh dijelaskan, Mas, filosofinya tuh apa sih, Mas? Ini perkasa, perjuangkan keadilan Saka. Di sininya ada Cirebon ramah. Ya inilah, Cirebon itu sebenarnya ramah, teman-teman. Jauh dari kegaduhan seharusnya. Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali pada hari ini. Berikut wawancara eksklusif iNews dengan Saka Tatal dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Cirebon. Bu Titin, mungkin kita ngobrol santai aja, Bu, ya, dan juga Saka. Ini kita dalam perjalanan menuju ke hotel. Nah, tadi persiapan Saka di rumah dan juga Bu Titin, mungkin Saka dulu nih boleh dijelasin persiapan tadi gimana aja sih? Jadi persiapan Saka ini dari semalamnya banyak dukungan juga dari teman-teman Saka dan tetangga Saka, banyak dukungannya, banyak supportnya. Jadi persiapan Saka ini udah bener-bener Saka tuh ini udah siap. Matang ya? Udah siap, matang. Saka, kondisinya pagi ini gimana sih, Kak? Antusias apa gimana, perasaannya gimana nih, Saka? Ya perasaannya alhamdulillah Saka tuh bersyukur punya teman-teman, solidaritasnya bener-bener rela meninggalkan pekerjaannya demi mendukung Saka dan menyupport Saka. Mungkin kalau teman-teman yang nanti lihat juga sampaikan terima kasih dulu Saka ke teman-temannya. Saka juga berterima kasih kepada teman-teman Saka yang rela meninggalkan pekerjaannya demi meluangkan waktu membela Saka Tatal dan mendukung Saka Tatal. Saka berterima kasih banget atas dukungannya buat teman-teman Saka dan dari netizen yang lainnya. Oke Saka, tadi kan sebelum berangkat saya ngelihat ya Saka doa dulu bersama dengan ibu, kemudian juga kakak-kakak. Nah tadi juga sempat sarapan ya. Sarapan apa sih Saka kalau boleh tahu Saka? Nah, nasi ayam sama gudeg. Itu Saka emang suka ya? Gudeg sama nasi ayam ya? Ya sebenarnya sih Saka
di perantauan juga maka yang ada aja dimakan. Jadi lauknya apa juga nggak jadi masalah. Yang penting makan aja. Oke, ya Gede, memang Saka ini merupakan sosok yang sederhana sekali. Tadi juga kami sempat melihat, ya sempat sarapan terlebih dahulu dengan nasi gudeg dan juga ayam. Nah ini Saka, kita masih penasaran sama baju perkasa ini. Boleh dikasih lihat? Nah ini siapa yang desain sih Saka, kalau boleh tahu? Dari tim kuasa. Kuasa hukum ini berkoordinasi tim perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Saka ini kan kita di depan mobil kita nih ada teman-teman Saka. Nah ini teman-temannya dari mana aja sih kalau boleh tahu, Saka boleh dijelasin? Jadi teman-teman itu dari kampung Saka sendiri, juga ada dari kampung lain juga, jadi sebagian. Jadi itu teman-teman waktu Saka kecil main. Alhamdulillah teman-teman Saka ini benar-benar mendukung dari awal sampai saat ini. Biasanya kalau nongkrong sama teman-teman tuh main apa sih Saka? Tadi kan sempat ngobrol ya sama Adam, main ML atau apa gitu. Main apa sih Saka kalau boleh tahu? Ya main ML aja, ada yang main ML, ada yang main FF. Jadi ada yang main gitaran juga. Dan paling senang main apa? Layangan. Sama mancing. Kalau mancing mah itu nomor 2 Ibu. Oh, yang penting main layangan ya? Iya. Jadi kan saya kadang-kadang gini ya, kalau kita pergi sama Saka, misalnya pulang siang-siang ribut aja, Ibu, ini jam berapa kita nyampe? Nah, ngapain sih Saka? Mau main layangan. Satu hal mungkin yang orang lain tidak paham ya. Jadi Saka sudah menerima perlakuan yang luar biasa pada saat penangkapan, penyiksaan yang luar biasa, dan itu bukan kebohongan. Tetapi satu hal yang saya kagetnya itu apa? Saka tuh tidak pernah memaki loh atas apa yang dia terima perlakuannya. Jadi dia tuh tahu yang melakukan tindakan penyiksaan itu anggota kepolisian, tapi sedikit pun ketika misalnya dia bercerita tidak pernah memaki. Itu yang saya bingung, ini anak kalau marah dia cerita masa lalunya, dia disiksa Bu, saya dibegini, tapi tidak sedikit pun keluar makian terhadap oknum yang melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, bahkan tidak manusia kepada Saka. Itu yang orang lain tidak paham. Dia nggak pernah sedikit pun memaki. Saya juga bingung kok ini anak marah, punya rasa dendam, tapi tidak pernah memaki. Jadi dia cerita aja, tapi nggak ada kalimat-kalimat hujatan kepada anggota yang pernah melakukan tindakan yang tidak manusiawi kepada Saka. Itu yang orang-orang nggak paham gitu. Tentunya bertolak belakang sekali Bu ya, yang selama ini dikatakan Saka tuh geng motor segala macam, ternyata Saka hobinya cuma main layangan ya Bu ya. Layangan dan mancing. Ya kalau mancing berapa? 25.000 dapat ikannya 4. Iya. Masih suka mancing Saka? Masih suka. Waktu kemarin aja 25.000 cuma dapat 1. Aduh, dapat 1. Oh ya mendingan beli ya. Jadi Saka kan punya kebiasaan yang sebetulnya kan itu bukan kebiasaan aneh gitu, hanya main layangan, mancing. Yang jadi masalah ketika mancing kan dia minta duit tuh ke kakaknya, ribut kakaknya, daripada buat mancing dapat ikan 1. Nanti jangan-jangan setelah sidang mau langsung mancing nih. Ya kalau itu mah mancingan tergantung posisinya juga, kondisinya kan lagi nggak enak badannya, yang nggak berangkat. Kalau lagi enak badannya, terus juga kondisinya teman-teman juga ngajak teman-teman, terus teman-temannya nggak mau ya nggak jadi. Jadi ada teman-teman juga yang mendampingi walaupun mancing juga. Oke. Pak Saka kemarin kan sudah dinyatakan bebas murni ya, mungkin boleh dijelaskan tuh gimana tuh prosesnya? Jadi sebenarnya Saka kan keluarkan 2020 bulan 4 April. Jadi Saka itu masih wajib lapor. Awalnya wajib lapor itu 1 minggu sekali, setelah berapa bulan 2 minggu sekali, setelah hampir 1 tahun lebih Saka tuh wajib lapor 1 bulan sekali. Jadi itu bertahap. Tapi alhamdulillah Saka berterima kasih kepada Bapak Pamis Kadi, tidak ada halangan untuk wajib lapor. Saka tanpa harus mendatangkan ke pengadilan. Jadi Saka wajib lapor itu hanya lewat video call. Jadi alhamdulillah Saka jadi kerja merantau aja tuh masih bisa. Yang penting Saka tetap wajib lapor. Oh jadi selama bebas bersyarat itu pas April 2020 Saka menjalani aktivitas kerja biasa gitu ya? Iya, kerja biasa. Jadi Saka tuh kerja di Jakarta lagi sebagai kuli bangunan. Oke Gede, ini yang menjadi luar biasa Gede, bahwa Saka di usianya yang memang masih muda
walaupun diwajibkan untuk wajib lapor, ini masih terus mencari rezeki gede untuk keluarganya. Dari Bu Titin mungkin Bu, boleh dijelaskan Bu kemarin proses pengambilan surat bebas Saka di Bapas Bu gimana Bu? Kan sebetulnya gini, pada Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal hari ini menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum membeberkan sejumlah bukti baru dan meminta nama baik Saka dipulihkan. Dalam dalilnya, pihak Saka Tatal mengatakan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki tidak ada hubungannya dengan Saka. Pihaknya menyampaikan temuan bukti baru atau novum dalam persidangan, diantaranya foto Eki dan hasil otopsi yang menunjukkan tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Kuasa hukum Saka juga memohon agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bandung, dan PN Cirebon dibatalkan seluruhnya. Sidang PK Saka Tatal akan dilanjutkan pada Jumat 26 Juli 2024. Polisi pada Huruf A menerangkan Muhammad Rizky Rudiana Vina korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Terdapat kesesuaian antara kerusakan motor di sebelah kanan dan luka-luka anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina di sebelah kanan, serta kesimpulan ahli dari Andri Nur Rahman, Dr. Andri Nur Rahman, yang menyatakan korban yang mengalami laka lantas di jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul. Bahwa keterangan di atas diperkuat dengan fakta tidak adanya bukti CCTV, pesan elektronik, tidak ada kaitan darah korban di badan dan pakaian pelaku lainnya. Tidak ada bukti darah korban di alat-alat kekerasan. Tidak ada bukti korban pakaian dan atau badan korban kotor tanah yang menempel di rumput. Tidak ada bukti sidik jari pelaku di kendaraan Muhammad Rizky Rudiana. Darah hanya terlihat banyak di TKP flyover Talun, tempat kedua korban ditemukan, rujuk halaman dan putusan perkara. Tidak ada bukti yang ditemukan pada TKP utama di lahan kosong belakang showroom. Tidak ada darah korban, satu. Tidak ada jejak ban motor. Kesimpulan kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina dikarenakan kecelakaan lalu lintas tunggal. 2. Tambahan penjelasan novum 6 Liga Akbar. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ini menerangkan A. Anak Saka Tatal di acara Rakyat Bersuara di iNews TV pada 11 Juni 2024 menyatakan ia mengalami penyiksaan baik di Polres Cirebon maupun di Polda Jabar. B. Keterangan tentang penyiksaan ini sudah anak Saka Tatal ungkap dalam persidangan putusan nomor 16 pidana khusus anak PN Cirebon. Keterangan soal penyiksaan ini juga disampaikan oleh Aldi dalam perbincangan dengan Uya Kuya. Aldi salah satu dari 8 orang yang ditangkap oleh Rudiana pada 31 Agustus 2016. Namun kemudian dibebaskan. Bercerita kepada Uya Kuya bahwa dirinya dan 7 orang lainnya mengalami penyiksaan selama interogasi oleh Rudiana dan tim. Kesimpulan novum ke-9 adalah prinsipnya hakim harus menolak keterangan anak Saka Tatal yang diperoleh dari tindakan penyiksaan. 4. Novum ke-10 penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Mei 2024. Laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana menyebutkan terdapat luka adanya bekas senjata tajam, padahal Ibtu Rudiana belum tahu secara pasti penyebab kematian anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. 2. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 31 Agustus 2016,
telah terbit surat perintah penyidikan nomor Sidik 232/2016 Restim yang pada intinya surat perintah penyidikan tersebut untuk melakukan tugas penyidikan terhadap pelaku dan barang buktinya telah dijadikan tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan atau penganiayaan atau pemerkosaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 di Jalan Perjuangan, Kampung Situnggang, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 170 dan atau Pasal 285 KUHP. Ya, pemulihan nama baik itulah permohonan yang diajukan Saka Tatal dalam sidang peninjauan kembali kasus Vina. Merasa tidak terlibat dalam kasus yang terjadi 8 tahun silam itu, Saka juga memohon agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bandung, serta Pengadilan Negeri Cirebon dibatalkan seluruhnya. Mungkinkah Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Saka? Jika iya, lantas apa dampaknya terhadap terpidana lain yang kini masih mendekam di dalam penjara? Kita akan diskusikan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Komisioner Kompolnas, Pak Yusuf Warshim. Selamat malam, Pak Yusuf. Apa kabar? Selamat malam. Baik, ada juga pakar hukum pidana, Pak Jamin Ginting. Selamat malam, Pak Jamin Ginting. Selamat malam, Mas. Sehat-sehat selalu. Kita masih menunggu bergabungnya Bung Krisna Murti ya, selaku kuasa hukum dari Saka Tatal. Tapi sambil menunggu kuasa hukum bergabung, saya akan lanjutkan dengan Pak Yusuf dan juga Pak Jamin Ginting. Saya mulai dari Pak Jamin Ginting terlebih dahulu. Sebagai pakar hukum pidana, tadi sudah mendengar atau mungkin melihat pemberitaan mengenai novum baru yang dibeberkan, disampaikan dalam persidangan sidang perdana tadi oleh kuasa hukum Saka Tatal, yang semuanya kemudian mengarahkan bahwa tidak ada kaitannya kematian Vina dan juga Eki dengan Saka Tatal. Berangkat dari, meskipun masih sidang perdana ya, tapi kemudian kan kasus ini sudah cukup panjang perjalanan dan juga mendapat sorotan publik yang sangat besar. Apakah Anda melihat memang ada celah, ada peluang bahwa permohonan Saka untuk dibatalkan semua tuduhan terhadap dirinya ini bisa dikabulkan oleh majelis hakim? Ya, tentu tujuan utama daripada PK ini adalah untuk merehabilitasi ya terkait dengan nama baik dari Saka Tatal ini. Dan juga untuk dengan menyatakan kalau Saka Tatal tidak terbukti melakukan tindak pidana, begitu ya. Dan nanti kalau memang diterima dan dikabulkan, maka ada putusan yang mengoreksi, artinya mengadili sendiri dan menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana Saka Tatal dan dinyatakan hukuman yang selama ini dijatuhkan ya dinyatakan tidak sah dan dia direhabilitasi. Nah, kenapa tidak terbukti melakukan tindak pidana? Karena saksi maupun alat bukti yang digunakan tidak cukup untuk menyatakan bahwa unsur terhadap 340-nya itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak bisa terpenuhi? Karena saksi-saksi yang ada dan alat bukti yang selama persidangan itu ya berdasarkan novum yang ada saat ini membuktikan bahwasannya dia bukan pelakunya, begitu. Nah, novum yang tadi yang kita lihat ada putusan Peggy Setiawan, ada keterangan video yang disampaikan oleh Dede terkait dengan keterangannya palsu dan juga pencabutan BAP kan begitu oleh saksi lain. Itu menunjukkan kalau sebenarnya keterangan-keterangan saksi yang digunakan dalam memberatkan atau menyatakan perbuatan terhadap Saka Tatal itu tidak dapat ataupun sudah ditarik ataupun dinyatakan tidak benar ya. Nah, kalau tidak benar maka keterangan yang dijadikan dasar laporan oleh Rusdiana terkait dengan tindak pidana ini dari Dede maupun dari AF itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Sehingga kemungkinan hakim ini bisa menjadikan dasar itu sebagai bentuk bukti yang menentukan, satu, bukti novum, dan bukti itu kalau seandainya ada, artinya Dede mencabut keterangan itu dulu,
maka tidak mungkin dia dinyatakan bersalah. Nah, itulah konstruksinya, ya, konstruksi bagaimana mereka menyatakan ini sebagai suatu novum, di mana novum itu mempunyai kualitas. Kalau ada pada saat itu, maka pembuktiannya makanya tidak dijadikan bersalah, dan novum itu baru didapat gitu. Nah, nanti novum itu akan diterangkan lagi dalam keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan mungkin pada sidang-sidang berikutnya begitu. Nah, kalau saya melihat dengan dicabutnya keterangan saksi ya terkait dengan tindakan Dede dan juga satu saksi lainnya, maka dapat dimungkinkan ya bahwasanya bukti yang mengarah terkait dengan adanya perbuatan pidana yang dilakukan secara total sebenarnya kurang cukup ya untuk menyajikan dia sebagai alat bukti, walaupun sudah pernah diperiksa dalam tingkat pengadilan negeri tinggi dan kasasi ya, sehingga kemungkinannya terkait dengan bukti novum ini yang paling signifikan adalah keterangan saksi yang menjadi dasar pemeriksaan laporan tersebut, yaitu saksi Dede dan saksi AF. Walaupun kita tahu AF sampai sekarang belum menarik keterangannya. Nah, dua alat bukti inilah yang dijadikan dasar oleh Rusdi Rudiana untuk dijadikan dasar laporan polisi tersebut. Ya, salah satunya tadi terkait dengan dugaan adanya kecelakaan lalu lintas itu nggak boleh-boleh saja bisa dibuktikan, tapi kelemahan kita dalam pembuktian ini adalah tidak ditemukannya adanya CCTV dan adanya keterkaitan Saka Tatal ini dalam handphone yang disita tersebut. Nah, itu harusnya yang menjadi dasarnya cukup kuat untuk menyatakan bahwanya Saka Tatal ini dari novum itu bisa menunjukkan bahwa Saka Tatal bukanlah pelaku yang sebenarnya. Bukan hanya Saka Tatal mungkin ya, mungkin juga bisa nanti diseret kepada terpidana yang lain ya, pelaku tindak pidana lainnya. Jadi kalau Saka Tatal ini seandainya dikabulkan permohonan PK-nya, itu juga menjadi novum yang baru nanti bagi 7 terpidana lainnya untuk mengajukan PK. Demikian, Mas. Jadi dikabulkan atau tidak PK Saka ini akan ada akses terhadap terpidana yang sekarang masih menjalani masa hukuman. Tapi Pak Jamin Ginting agak mundur kembali tadi pernyataan Anda katakan dua alat bukti kurang cukup ini ketika penyidik terhadap memeriksa Saka Tatal, atau alat bukti atau novum yang diberikan yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum Saka dalam persidangan tadi? Dalam konteks video yang disampaikan tentang penarikan keterangan saksi Dede yang conference kemarin, itu yang dijadikan bagian dari novum, itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang dijadikan dasar saksi kunci terkait dengan tindak pidana ini dari tahun 2012 itu sudah menarik keterangannya, begitu kan, dan menyatakan keterangan itu tidak benar. Bahkan keterangan itu berdasarkan dinyatakan sebagai orang yang mengarahkan, begitu. Ada orang yang mengarahkan untuk memberikan keterangan tersebut tidak benar, begitu. Berarti kan apa yang disampaikan itu tidak benar atau keterangan palsu, begitu ya. Maka nggak bisa orang dihukum berdasarkan keterangan palsu. Padahal keterangan palsu itulah yang dijadikan dasar penghukuman oleh pengadilan negeri, tinggi, dan kasasi, begitu. Nah, itu ada dalam pertimbangan yang gitu ya. Jadi kalau dengan demikian, berarti pertimbangannya salah, didasarkan pada keterangan yang tidak benar, begitu ya. Berarti dengan demikian, karena ini ada keterangan penarikan keterangan atau menyatakan keterangan palsu, itulah novum ya. Novum. Jadi seandainya bukti Dede tadi memberikan keterangan bahwasanya itu palsu pada saat sidang pertama, maka otomatis sidang pertama itu pasti kemungkinannya dia tidak dihukum Saka Tatal ini ya, begitu. Oke, saya ke Pak Yusuf Warsim ya, Pak Yusuf. Kalau tadi mendengarkan novum baru yang disampaikan tim kuasa hukum Saka Tatal, mungkin secara garis besar kesimpulannya adalah salah tangkap terhadap kliennya Saka Tatal, begitu, sehingga kemudian ada upaya untuk merehabilitasi nama Saka Tatal ya yang sudah menjalani hukuman atas tuduhan membunuh Vina dan juga Eki. Kalau memang ada salah tangkap, artinya kan kembali koreksi terhadap kinerja kepolisian. Nah, sejauh mana Kompolnas lagi-lagi mencermati dinamika ini, termasuk pada kasus
pada sidang terhadap Saka Tatal ya, setelah sebelumnya ada Peggy Setiawan. Baik, terima kasih. Kompolnas sendiri sebagai pengawas masih terus mengawasi terkait dengan penuntasan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini pasca putusan pra-peradilan yang kemarin. Pada hari ini kami memantau pelaksanaan sidang peninjauan kembali permohonan PK Saka Tatal yang tentu terlihat apa yang dimohonkan itu untuk melakukan peninjauan kembali karena ada novum, ada bukti baru, itu yang terlihat kita. Kaitannya dengan PK sendiri kan meninjau kembali pada apa yang telah kita dengar tadi, ada putusan Mahkamah Agung, ada kasasi yang pada saat lalu diajukan tapi ditolak. Nah, jadi ini putusannya sudah ingkrah, ya kemudian pada saat ini dilakukan peninjauan kembali dan pada hari dilakukan sidang. Tentu apa yang berproses dalam sidang PK ini, meskipun diajukan novum, tentu ini kan terkait dengan criminal justice system, terkait dengan sistem peradilan pidana, bahwa proses apa yang dilakukan penyidik itu ada dalam proses kemudian diperiksa, diteliti oleh jaksa penuntut umum apabila telah lengkap dinyatakan P21 yang kemudian penyidik melimpahkan semua terkait dengan penyidikan barang bukti dan tersangka untuk dijadikan terdakwa, didaftarkan pengadilan yang kemudian diperiksa dalam persidangan. Artinya kan ini meskipun PK pada hari ini kami sendiri kepentingan melakukan pemantauannya tentu terkait dengan apa yang menjadi dasar dan alasan diajukan PK yaitu novum, tapi bukan berarti bahwa ini langsung terkait dengan penyidikan. Tadi ada penyidik, ada penuntutan, ada sidang peradilan yang kemudian diputus oleh hakim. Itu yang tentu sistem peradilan pidananya yang pada saat ini putusan yang telah berkekuatan tetap itu dilakukan peninjauan, jadi tidak langsung terkait dengan apa yang dilakukan penyidikan. Ketika pun secara alat bukti penyidik tidak ada, tentu sebelumnya itu sudah dalam koreksi penelitian dari jaksa penuntut umum. Tapi kan ini sudah menjadi putusan yang telah berkekuatan tetap, jadi kita tunggu dan kita hormati putusan PK nantinya seperti apa, yaitu nanti akan kita lihat. Kami sendiri di dalam proses sidang peninjauan kembali ini akan terus melakukan pemantauan terhadap apa-apa yang berkembang di dalam sidang PK yang diajukan oleh Saka Tatal ini. Pak Yusuf, apakah dalam proses untuk kasus Saka Tatal ini sudah ada klarifikasi ya, bentuk klarifikasi yang dilakukan oleh Kompolnas sebagai bagian dari pengawasan terhadap Polda Jabar misalnya atau siapapun sebagai yang pernah sebagai penyidik di sana untuk meminta keterangan sebenarnya seperti apa saat itu proses penyidikan terhadap Saka Tatal? Sekali lagi kita tunggu proses peninjauan kembali ini. Kita hormati kewenangan majelis hakim untuk memeriksa proses PK ini. Kami sendiri Kompolnas akan terus memantau apakah permohonan PK ini dikabulkan atau tidak. Ya kita tunggu. Nah, ini kan kita masih menunggu ya, karena ini baru sidang pertama. Kalau kemudian tadi Pak Jamil Ginting mengatakan kalau kemudian PK ini diterima tentu akan ada dampaknya terhadap para terpidana lain yang sekarang masih menjalani hukuman. Nah, kalau dari Kompolnas melihat soal efek daripada sidang Saka Tatal ini bagaimana mengantisipasinya Pak Yusuf? Kan ini putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap diupayakan untuk ditinjau kembali. Artinya ketika putusan pengadilannya itu katakanlah melalui PK ini, PK-nya dikabulkan, maka apa yang telah diputuskan selama ini itu menjadi dibatalkan dan apa yang diharapkan oleh pemohon PK dia menjadi tidak
dinyatakan tidak bersalah untuk direhabilitasi, ya semuanya berarti kan yang bersangkutan, karena ini kaitannya dengan putusan pidana, pertanggungjawaban pidananya sesungguhnya tidak ada karena yang dituduhkan, yang didakwakan, yang dituntut itu tidak benar-benar ada kalau nanti PK-nya dikabulkan, kan begitu. Nah, apakah ini punya implikasi terkait dengan proses hukum selanjutnya? Ya tentu kalau ada upaya PK dari terpidana lain, ya, itu bisa menjadi novum, kira-kira seperti itu. Tapi apakah ini punya implikasi langsung kepada penyidik kalau nanti PK-nya itu semuanya dikabulkan, ada upaya-upaya PK yang dilakukan terpidana, artinya bahwa dari sisi peristiwa pidananya yang itu ada pembunuhan terhadap Vina dan Eki, namun dinyatakan bahwa bukan mereka pelakunya oleh putusan PK nantinya, kan kira-kira seperti itu. Maka tentu ini menjadi pekerjaan baru lagi oleh penyidik nantinya. Tapi sekali lagi tentu kita tidak bisa mengandai, kami terus akan memantau terkait dengan novum yang dimohonkan, yang diajukan oleh pemohon dalam PK ini seperti apa nanti dikabulkan atau tidak. Itu aja yang penting. Baik, Bang Jamin Ginting, 13 bukti baru tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Tentu dalam proses sidang PK ini perlu diuji lagi kan ya. Tadi juga Anda sudah katakan perlu dibuktikan lagi kemudian apakah novum itu bisa digunakan sebagai untuk memutuskan apakah ini bisa dikabulkan atau tidak PK dari Saka Tatal ini. Ada yang juga cukup menarik ketika kuasa hukum mengajukan 2 saksi ahli ya. Dalam hal ini adalah mereka yang pernah bekerja sebagai anggota kepolisian. Ada Ogreseno di sana, ada kemudian Pak Susno Duaji. Nah, profil dan juga saksi-saksi yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal ini seberapa penting menurut Anda, termasuk 2 nama yang besar tadi, untuk bisa membuktikan bahwa PK Saka Tatal ini bisa dikabulkan atau tidak oleh majelis hakim. Tapi kita break terlebih dahulu ya, Bang Jamin dan juga Pak Yusuf. Dijawabkan nanti usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan bersama dengan Pak Yusuf Warsim dan juga Pak Jamin Ginting. Saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu, mungkin pertanyaan terakhir karena Pak Yusuf ada agenda yang lain setelah ini. Pak Yusuf Warsim, tapi saya sapa juga Pak Krisna Murti ya, kuasa hukum dari Saka Tatal sudah bergabung. Selamat malam Pak Krisna Murti. Soalnya Mas Pape. Ya. Terima kasih Pak sudah bergabung. Saya ke Pak Yusuf Warsim terlebih dahulu. Pertanyaan terakhir untuk Anda Pak Yusuf. Jadi sekali lagi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, agar kemudian terang benderang karena masih mendapatkan sorotan publik yang cukup besar dan mungkin ada banyak tanda tanya di sana. Apa yang Kompolnas dorong kepada kepolisian agar kasus ini benar-benar tuntas dan menjawab rasa keadilan dari banyak pihak? Sementara yang paling di depan mata, karena ini ada upaya PK, tentu kita semua mencermati proses hukum PK ini terkait dengan penyidikan untuk kasus ini kan sementara sudah dihentikan karena ada putusan pra-peradilan. Jadi tidak ada penyidikan terkait dengan penuntasan kalau masih ingin menindaklanjuti terkait dengan DPO. Tapi sementara putusan pra-peradilan itu juga kan membatalkan, menyatakan tidak sah DPO yang itu pada PEGI, tapi itu juga berlaku sebelumnya pada yang lain, penetapan DPO tahun 2016 sampai 2024. Jadi ya ini kita cermati. Sementara ada proses hukum yang itu di Barreskrim, ada laporan terhadap Dedek dan AF, ya ini terus kami awasi agar ini diproses sesuai dengan SOP, dilakukan secara profesional, dan kami tentu sangat menekankan penuh kecermatan dan kehati-hatian karena ini terkait dengan yang dimaksud dugaan kesaksian palsu yang itu sudah 8 tahun yang lalu. Itu tentu ini kita awasi terus. Ya, pekan depan kan kalau tidak salah ada gelar perkara ya, kasus pembunuhan Vina yang kemudian akan digelar ya, Pak Yusuf. Nah, apa yang Kompolnas harapkan? Yang pasti kemarin yang dilakukan itu masih dalam tahap gelar awal untuk dilakukannya penyelidikan. Apakah nanti minggu depan sudah ada hasil
laporan hasil penyelidikannya, ada pengumpulan keterangan-keterangan yang sudah dilakukan secara lengkap, tentu kita monitor terus seperti apa nanti minggu depan. Baik, Pak Yusuf Warsim, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depan dan saya akan lanjutkan dengan Pak Krisnamurti dan juga Pak Jamin Ginting. Terima kasih, Pak Yusuf. Selamat malam. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Ada kegiatan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Yusuf. Ya, saya lanjutkan. Saya ke Pak Krisnamurti. Tadi ada 13 novum baru yang disampaikan oleh tim kuasa hukum. Sebagian mungkin juga publik sudah mendengar tadi ya, tapi mungkin bisa disimpulkan kembali ya, Pak Krisnamurti, apa saja yang kemudian penting perlu disampaikan kepada publik terkait novum baru yang disampaikan oleh tim kuasa hukum? Tepatnya Mas, itu ada 10 novum yang kita ajukan dalam memori PK kita hari ini. Lebih condongnya bahwa novum yang kita ajukan itu bahwa tidak dalam persidangan di tahun 2016. Lebih banyak novum yang kita hadirkan mengarah bahwa kita yakinkan ini pembunuhan dengan pemerkosaan pada tahun 2016. Jadi lebih mengarah bahwa kita yakin ini adalah bentuknya dari kecelakaan. Seperti kita ajukan yang adanya motor luka, rusak, lalu kesesuaian dengan foto juga lukanya di sebelah kanan. Lalu ada foto-foto yang kita yakini bahwa sebelum terjadi pemakaman tidak adanya luka penusukan di dada dan tidak ada juga luka senjata tajam dan lainnya, juga dalam keadaan bersih. Lalu juga ditemukan dengan adanya daging yang menempel di baut lampu jalan. Lalu juga ada kita sampaikan bahwa terkait dengan adanya keterangan Liga Akbar terkait DPO juga kita ajukan sebagai novum PK kita. Artinya bahwa 3 DPO itu kan motif ini dimulai 340 itu kan dari Sandi, Andi dan Peggy. Kalau ketiga DPO ini dinyatakan dianulir bahwa 3 DPO tidak ada, berarti kan rangkaian ceritanya terputus, ada ketidaksesuaian. Sehingga kita yakin bahwa 340 ini tidak terjadi. Jadi kembali lagi bahwa di olah TKP pun juga tidak ditemukan dengan adanya yang menandakan terjadinya pemerkosaan dengan pembunuhan di TKP itu sendiri, Mas. Gitu. Oke, jadi dari tim kuasa hukum meyakini tidak ada pembunuhan ya, yang ada adalah kecelakaan tunggal. Tentu ini agak berbeda dengan versi keluarga korban misalnya, atau yang kemudian publik sejak awal sudah membangun persepsi bahwa memang terjadi pembunuhan dan lain-lain ya, Pak Krisnamurti. Iya betul, karena kan awalnya kejadian ini ditangani oleh Polres Kabupaten, bahwa ada kecelakaan di flyover, itu masuknya dalam wilayah kabupaten, sehingga Laka Lantas melakukan pengecekan di sana dan dilakukan penyidikan bahwa ini terjadi adanya kecelakaan. Lalu entah bagaimana dokumen itu bisa dapat ditarik di Polres Kabupaten karena adanya lokasi yang di belakang showroom itu terjadinya penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan terjadi di wilayah Polres Kabupaten. Nah, kita lihat dari pola TKP-nya itu di situ tidak ada yang menandakan. Misalkan kayak Mas, kita melakukan potong ayam ya di situ. Paling nggak bercak-bercak darahnya kan juga masih ada, tapi ini juga bersih sama sekali. Tidak ada yang menandakan di olah TKP itu. Sehingga ditarik di kota dan sampai diarahkan dengan adanya Aib dan Dede, termasuk Liga Akbar, diarahkan oleh Rudiana terkait menyangkut masalah adanya pembunuhan dan pemerkosaan ini. Oke. Jadi kembali lagi ke kesimpulan versi tim kuasa hukum Sakatatal adalah ini sebuah kecelakaan. Artinya ada salah tangkap ya yang dilakukan oleh kepolisian saat itu dalam tadi di sidang PK juga dijabarkan oleh tim kuasa hukum. Apakah ini juga berlaku bagi terpidana yang lain? Terjadi salah tangkap juga atau bagaimana sebetulnya? Kalau menurut saya kan kalau kita lihat ada perkembangan yang terakhir, keterangannya dari Irfan yang menerangkan adanya anaknya pasien RT pasien Kapri, bahwa mereka tuh saling kenal. Lalu kejadian malam itu pun juga ada di depan rumah Pak RT, mereka sedang sama-sama malam itu. Bahkan Kapri pun juga menyaksikan bahwa mereka juga ada. Nah, pelaku ini kan juga ditangkap. Kan sebelumnya mereka ditangkap dulu, lalu diinterogasi,
lalu adanya terjadi pemukulan, baru jam 6 dilakukan buka LP oleh Rudiana gitu loh. Oke. Yang jelas kemudian untuk membuktikan bahwa Pak Novum ini atau untuk kemudian agar PK ini diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim perlu ada saksi-saksi yang perlu akan disiapkan ya dalam sidang berikutnya. Sejauh mana kemudian kesiapan dari tim kuasa hukum untuk menyiapkan para saksi? Sekali lagi siapa saja yang diundang ya sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan? Kami ada mengundang saksi ahli pidana dengan ahli psikologis forensik. Lalu juga kita meminta kemarin Pak Susno Duaji dengan Pak Ugro Seno, mereka bersedia hadir juga, Mas. Artinya kenapa? Susno Duaji dengan Pak Ugro Seno ini kan mereka polisi yang berpengalaman dalam 35 tahun berdinas. Apalagi Pak Susno mantan Kabar Eskrim dan Pak Ugro juga mantan Kadif Propam dan terakhir adalah Wakapolri. Nah, kita pengen menanyakan apakah tindakan yang dilakukan nanti kita perdalam, tindakan yang dilakukan oleh Rudiana sudah sesuai dengan aturan. Karena dia yang melakukan penangkapan, ketika itu dia menangkap tanpa ada surat tugas, lalu dia melakukan mengarahkan BAP. Nah, apakah ini dibenarkan? Sementara dia kan posisinya itu waktu menjadi kanit narkoba. Itu loh Mas yang nanti salah satunya kita perdalam dalam kesaksian di PK kita nanti. Oke, saya masih ke Anda Pak Krisna, agak mundur ya 1 bulan yang lalu ya, karena ini bicara soal klien Anda ketika Kadif Humas ya saat itu Pak Sandi ya mengatakan bahwa keterangan Saka Tata klien Anda ketika diperiksa pada tahun 2016 ini cenderung berbohong berdasarkan ahli di Bapas. Nah, ketika kemudian Anda mengajukan PK ini, bagaimana Anda melihat atau menilai apa yang disampaikan oleh Kadif Humas terkait dengan klien Anda itu? Ya mungkin Kadif Humas artinya kan dapat keterangan dari pihak-pihak siapa yang menyampaikan itu, lalu terlihat juga ada gambar foto yang disampaikan adanya dari pihak LPSK dan sebagainya. Lalu kita juga punya pendapat sendiri ketika saya tanyakan dengan Saka Tatal siapa di dalam foto ini. Ternyata foto ini adalah orangnya ini. Ya, Mas, artinya bahwa kita sekarang fokus kepada novum yang kita ajukan. Ya. Di dalam PK kita berkeyakinan bahwa PK ini adalah novum baru yang belum pernah kita persidangkan pada tahun 2016. Oke, ya. Saya ke Pak Jamin Ginting, fokus pada novum yang baru. Tadi Pak Krisna mengatakan dalam sidang PK ini. Tadi terputus kita membahas saya bertanya soal saksi-saksi yang akan diajukan, diundang oleh tim kuasa hukum. Tadi beberapa sudah disampaikan dengan berbagai latar belakang. Seberapa penting kemudian keterangan saksi ini untuk membuktikan atau agar kemudian PK ini bisa diterima, dan menurut Anda bagaimana terhadap saksi-saksi yang diajukan ini nama-namanya, Pak Jamin? Ya, begini ya, terkait dengan PK, ini berbeda dengan sidang pra-peradilan dan juga sidang pokok perkara. Kalau saksi yang dihadirkan dalam konteks PK di pengadilan negeri ini adalah orang-orang yang menemukan novum tersebut, ya, yang menemukan novum, di mana ditemukan, kapan ditemukan, apa isinya, dan bagaimana cara mendapatkan novum tersebut. Itu yang pertama. Kalau terkait dengan keterangan ahli, sebelum dia memberikan keterangan di depan persidangan, itu harus dijadikan novum dulu dengan memberikan legal opinion atau pendapat hukum. Nah, jadi pendapat hukum ahli itulah yang dimasukkan dalam permohonan memori PK sebagai novum. Nah, nanti akan diperiksa apakah benar keterangan ahli yang dijadikan novum yang tertulis itu isinya apa dan mengapa dia menyampaikan seperti itu. Jadi contohnya ini, kalau Pak Purgoseno atau Pak satu lagi tadi Pak mantan Kabar Eskrim ingin Pak itu mau ingin dijadikan jadikan novum, maka dimintakan terlebih dahulu legal opinionnya. Jadi nggak bisa serta-merta hadir di situ dalam rangka apa? Bukan sebagai ahli begitu untuk menerangkan suatu peristiwa pidana. Nah, jadi harus terlebih dahulu disampaikan legal opinionnya, baru dia menerangkan tentang legal opinion yang dibuatnya tersebut. Nanti bisa juga ditanya oleh hakim, benar nggak ini keterangan Anda seperti ini? Kenapa Anda menerangkan seperti ini?
Nah, nanti bisa juga dikasih, dan itu dicatat gitu. Karena tugas Hakim Pengadilan Negeri Cirebon itu hanya mencatat saja apa yang disampaikan, dan dia menanyakan benar nggak seperti itu, kenapa harus mengatakan seperti itu, dicatat ya. Tidak bisa diperdebatkan begitu loh. Apa keterangannya itu benar atau tidak benar, nggak bisa. Karena itu nanti akan kewenangan dari Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa PK itu. Jadi jadi Pengadilan Negeri ini hanya mencatat kebenaran fakta novum tersebut, karena tidak lebih dari 180 hari yang didapatkan, bagaimana dia mendapatkan, bukan dengan cara melawan hukum, lalu apakah di mana dan kapan dia mendapatkan itu. Jadi semua saksi menerangkan tentang hal itu. Ya, begitu. Baik, Pak Krisna, terakhir ke Anda, seberapa besar optimisme bahwa PK Saka klien Anda akan dikabulkan? Kami yakin 100% insya Allah, mudah-mudahan setelah tadi juga dijelaskan apa yang disampaikan oleh Prof. Jamin, juga disampaikan oleh majelis, bahwa majelis Cirebon hanya menerima berkas lalu dilempar ke Mahkamah Agung untuk disidangkan di sana. Ya, kami yakin dan kami optimis bahwa ini belum pernah ada dalam persidangan di 2016. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Krisnamurti, terima kasih banyak Pak Jamin Ginting. Kita akan nantikan sidang berikutnya yang akan berlangsung minggu depan ya, kalau tidak salah. Kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih banyak Bapak. Hari Jumat ya, oke. Terima kasih. Selamat malam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih mengkaji usulan sekolah swasta gratis. Wacana ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah. Saat ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang membahas anggaran yang akan digunakan untuk pembiayaan sekolah gratis. Kebijakan ini dibuat karena banyak siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta masuk sekolah swasta lantaran tidak lolos masuk sekolah negeri. Sehingga para orang tua kerap kali tidak mampu melunasi pembayaran sekolah. Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan sekolah gratis bisa diterapkan pada tahun 2025 mendatang, sehingga bisa mengurangi angka putus sekolah serta menjamin program wajib belajar 12 tahun bagi warga Jakarta. Ya, rencana Pemprov Jakarta menggratiskan sekolah swasta menjadi kabar gembira bagi para siswa. Pemprov berharap program tersebut bisa berjalan pada tahun 2025 mendatang dan mengurangi angka putus sekolah di Jakarta. Mungkinkah program tersebut bisa direalisasikan? Kita akan membahasnya bersama narasumber lewat sambungan Zoom. Ada Sekretaris Komisi E DPRD Daerah Khusus Jakarta ya, Bang Joni Simanjuntak. Selamat malam Bang Joni, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya, Bang Joni, langsung saja ada upaya yang mungkin baik ya, dan pasti baik begitu karena ini diperjuangkan untuk masyarakat di Jakarta, terutama mungkin yang kurang mampu untuk bisa sekolah, apalagi kalau tidak diterima di sekolah negeri ya. Itu kemudian diaspirasikan, disampaikan oleh Komisi E DPRD Jakarta, yang mungkin sekarang masih tahap pengkajian oleh Dinas Pendidikan. Apa yang menjadi dasar bahwa Komisi E yakin program untuk bisa sekolah gratis di sekolah swasta ini bisa terlaksana, Bang Joni? Pertama, memang APBD DKI Jakarta untuk tahun 2014 saja nilainya sudah sebesar 81 triliun 700 miliar. Jadi saya pikir di 2015 ya kita bisa mengalokasikan untuk program sekolah gratis ini. Karena penambahannya tidak begitu besar lagi dari yang bisa kita lihat. Dan Pemprov DKI Jakarta juga saya kira ini mampu melakukannya. Ini hanya persoalan political will. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang menjadi skala prioritas. Karena mungkin kita akan geser program-program yang tidak menjadi skala prioritas menjadi ini. Apalagi kan kita tahu, kenapa sih kita mendorong agar sekolah gratis itu sampai mencapai ke sekolah-sekolah swasta. Pertama, bahwa kan tidak adil. Warga negara kita yang di negeri bisa gratis, yang di swasta tidak gratis. Padahal anak-anak yang sekolah di sekolah negeri itu banyak anak-anak orang berada. Mereka gratis. Mayoritas juga yang di sekolah-sekolah swasta kelas menengah ke bawah itu rata-rata adalah anak-anak keluarga prasejahtera.
mereka harus bayar. Oleh karena itu, fenomena sekarang di DKI Jakarta adalah begitu banyaknya anak-anak yang sudah lulus sekolah karena ada tunggakan uang sekolah, ijazah ditahan oleh pihak sekolah. Itu yang bisa kita lihat. Kemudian kan kita juga untuk mengejawantahkan, mengimplementasikan Permendikbud ya tentang tahun 2016 agar wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun ini kita anggap selama ini hanya sekedar jargon karena tidak ada upaya afirmatif kepada pihak-pihak sekolah, kepada pemerintah di daerah untuk mengalokasikan bagaimana caranya supaya jangan ada yang putus sekolah, bagaimana dia ketika sudah lulus ijazah ditahan karena ada tunggakan. Salah satu upaya kita itu kan kita juga mengharapkan, kenapa dibuat wajib belajar 12 tahun? Kita kan mau mencapai bagaimana Indonesia emas di tahun 2045. Kemudian juga kita memberikan hak pendidikan kepada warga negara. Apalagi dan itu jauh sebagai kelanjutan dari konstitusi kita di pasal 31 ayat 1 sudah jelas bahwa masalah pendidikan adalah tanggung jawab negara. Ini yang memang kita lihat. Nah, Pemprov DKI Jakarta, dari segi APBD DKI Jakarta sebenarnya mereka mampu melakukan. Hanya menambahkan tinggal sekian triliun, itu bisa kita capai. Itu dasarnya. Oke. Dasarnya yang paling utama tentu adalah anggarannya ya, karena cukup besar ya. Sangat besar, mungkin paling besar se-Indonesia, 80 triliun lebih begitu untuk jumlah anggaran. Tapi cukup menarik karena tentu ada tantangannya di sini. Ada soal regulasi, ada soal tadi Anda sebut soal political will. Apakah Anda meyakini bahwa political will dari legislatif sudah oke, tapi dari eksekutif apakah Anda meyakini bahwa ada political will untuk bisa mewujudkan program sekolah swasta gratis ini, Bang Joni? Dari percakapan kami dengan mitra kami di eksekutif, mereka juga sepakat. Artinya, selama ini kan sebenarnya hanya kita karena abai saja. Nah, bukan hanya sekarang, jauh-jauh sebelum itu sebenarnya sekolah gratis ini sudah bisa kita capai. Tetapi kan mindsetnya dinas pendidikan bukan hanya mungkin, masih banyak yang melihat bahwa seolah-olah mereka hanya mengurusin sekolah negeri saja. Padahal sekolah swasta kan sama kedudukannya dengan sekolah-sekolah negeri. Karena orang-orang yang di sekolah negeri itu juga orang-orang yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Kenapa yang di negeri saja yang disubsidi gratis, kenapa di swasta tidak? Oleh karena itu, dengan dana kita yang boleh kita katakan di 2014 saja sudah 81,700 miliar, itu 81 triliun 700 miliar, kita mampu melakukan itu. Kenapa kita katakan memang tidak ada hanya persoalan kemauan politik? Karena sudah cukup, APBD kita cukup. Sedangkan untuk KJP saja, kita sudah keluarkan sekian triliun. Tetapi kenyataannya masih ada penahanan ijazah. Mereka sudah lulus, mereka tidak bisa mendapat ijazah. Jangankan ijazah misalnya yang asli, sedangkan guru sekolah itu pun tidak mau memberikan yang namanya fotokopi ijazah yang dilegalisir. Karena ini berbahaya. Selalu kita katakan wajib belajar 12 tahun, itu harus kita implementasikan. Oleh karena itu kami berharap ketika DKI Jakarta melakukan ini, saya pikir itu bukan hal yang luar biasa juga. Sebenarnya itu adalah suatu hal yang biasa-biasa. Kenapa? Karena memang negara harus menyantuni seluruh warganya, khususnya di bidang pendidikan ini. Supaya memang kita bisa mencapai yang namanya Indonesia Emas 2045, yang salah satu syaratnya adalah sumber daya manusianya sudah oke. Bonus demografi yang kita dapat sekarang juga nggak ada gunanya kalau misalnya mereka tidak kita didik sedemikian rupa. Maka fasilitas pendidikan harus disiapkan oleh negara, bukan hanya di sekolah negeri, termasuk juga di sekolah-sekolah swasta. Demikian juga guru-gurunya di DKI Jakarta. Jangan ada lagi guru-guru honor, tapi mereka harus diangkat aja semua menjadi guru minimalnya jadi pegawai ya kontra individu lah yang kita lakukan. Ya, meskipun ini masih dikaji ya, Bang Joni. Tapi kan kalau kemudian ini jadi ketok palu begitu, ada pos anggaran baru ya. Tentu tidak sedikit kita juga perlu mengawasi ya, bagaimana soal pengawasan anggarannya ini agar kemudian tidak disalahgunakan. Kita pernah tahu ada dana BOS yang kemudian disalahgunakan. Bagaimana dari Komisi E menyikapi ya soal pengawasan di bidang anggarannya ini, Bang Joni? Sebenarnya begini, kita kan harus mau memang memberikan perhatian lebih terhadap anggaran pendidikan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta ini.
cara kita memang ya, bagaimana memang betul-betul pendataan terhadap sekolah-sekolah swasta yang mau dibantu itu memang sudah harus lengkap. Siswa-siswanya juga sebenarnya sudah bisa kita pantau dengan sistem dapodik ya yang ada sekarang ini. Sebenarnya ini masih bisa kita lakukan, Pak ya. Proses pengawasan ini kan harus dari berbagai pihak ya. Makanya kita katakan tadi, komunikasi antara dinas pendidikan dengan sekolah-sekolah swasta itu harus terus dibangun sedemikian rupa. Ya, kita tidak bisa membiarkan lagi bahwa perhatian para petinggi-petinggi kita yang ada di dinas pendidikan, suku dinas dan sebagainya itu hanya kepada sekolah negeri. Kita data sekolah-sekolah swasta berapa kebutuhan mereka, tetapi juga harus ada juga ya semacam reward and punishment bagi sekolah swasta yang baik atau tidak. Jadi kita juga harus bisa memberikan law enforcement yang tegas ketika ada penyelewengan. Ya. Kenapa terjadi banyak penyelewengan selama ini berdasarkan pengalaman kami? Memang data-data kita tidak begitu sahih gitu ya. Masih sering banyak diperdebatkan, ada misalnya yang tidak ada dikatakan ada dan sebagainya. Inilah yang perlu kita persiapkan supaya dana yang kita siapkan itu bukan percuma saja ya, tidak ada tiba di tempat yang pas gitu. Oke, Bang, ketika ini diajukan ya oleh DPRD, tentu sudah banyak pertimbangan ya, termasuk juga soal ini kan kalau misalnya kita bicara kepentingan publik kan sekolah swasta di Jakarta ini kan cukup bervariasi ya, Bang Joni. Ada mungkin kriteria-kriterianya, mana yang kemudian secara pembiayaan besar, ada yang mungkin tidak begitu besar, kemudian siapa saja yang berhak untuk mendapatkan sekolah gratis ini. Sudah sampai sejauh itu tidak kemudian dipikirkan implementasinya ini akan bagaimana sebetulnya Bang Joni? Nah ini yang kita katakan tadi, jadi kita juga memberikan kesempatan kepada eksekutif dinas pendidikan untuk melakukan kajian akademik terhadap itu. Ya supaya tahu kita misalnya di mana nanti kemungkinan konsekuensi negatifnya, di mana memang yang harus kita persiapkan. Itu memang kita berikan. Jadi ketika mereka memberikan kajian-kajian itu ya, saya pikir pas lah ya, supaya jangan dadakan dan sebagainya. Karena ini kan bukan sama seperti ketika kita melakukan dulu program Kartu Jakarta Pintar, kan ada juga ya terjadi nggak bagus ya, maka mendapat kritikan dulu dari luar. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, maka kan ada proses belajar, sehingga ada evaluasi, sehingga bisa kita perbaiki di kemudian hari. Oleh karena itu sekolah-sekolah yang dapat itu di mana? Ya, apakah nggak mungkin dong sekolah-sekolah yang sudah diisi oleh keluarga orang mampu. Katakanlah misalnya seperti Kanisius, BPPK Penabur, Al-Azhar dan sebagainya. Tapi banyak sekolah-sekolah yang di pinggiran-pinggiran ini yang memang sangat butuh subsidi dari pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Oke, Bang Joni Simanjuntak, terima kasih banyak waktunya. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Apakah ini akan diwujudkan sesegera mungkin. Targetnya di tahun 2025 ya, Bang Joni, kalau tidak salah ya. Ya, kita akan lihat seperti apa. Terima kasih banyak waktunya Bang Joni Simanjuntak, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta di Sindo Prime pada malam hari. Terima kasih, selamat malam Bang. Baik, terima kasih, selamat malam.